Oke, kali ini saya akan memperkenalkan alternatif Copilot untuk digunakan pada aplikasi seperti Microsoft 365, misalnya Microsoft Word ini ya, atau nanti juga bisa digunakan di Google Dokumen atau juga di WPS ya. Nah, aplikasi ini namanya adalah Sally atau Sally Suite atau Sally Bot. Di websitenya harganya itu adalah sekitar $10 per tahun ya, atau 160.000 per tahun. Untuk yang fleksibel ini adalah mereka tidak menyediakan jenis modelnya ya, tapi kita harus menyediakan sendiri. Atau untuk versi yang komplit, tahunannya sekitar $4 per bulan ya untuk yang versi light, dan ini sudah lumayan lengkap ya modelnya. Jika memang perlu model yang lebih besar ya memang harganya akan naik. Nah, tapi versi fleksibel ini akan sangat menarik ya karena harganya sangat terjangkau. Baik. Bagi mereka yang tidak banyak menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari, maka sesuatu yang fleksibel atau pay as you go ya, bayar seberapa banyak yang kita gunakan ya, itu akan menjadi menarik karena tidak ada biaya bulanan, dimana seperti pulsa kalau atau data internet kartu seluler kita, ketika tidak kita gunakan dia akan hangus, kan sayang. Nah, kita lebih suka kadang bayar seberapa. Kalau kita gunakan sedikit, kita bayarnya sedikit. Kalau kita gunakan banyak, ya kita bayarnya banyak ya, seperti listrik atau PDAM. Nah, pertama kita akan membandingkan seberapa baik Sally dibandingkan dengan Copilot ya. Oke, saya akan membuat sesuatu prompt ya di Copilot dulu, kita bandingkan karena ini adalah Copilot bawaannya Microsoft 365. Misalnya, buatkan sebuah jadwal wisata 7 hari di Bali pada akhir tahun pada tanggal 25 Desember sampai 2025 sampai dengan 1 Januari 2026 ya. Berangkat dari Jakarta dengan pesawat kelas ekonomi. Carikan penginapan murah di sekitar Ubud, Gianyar. Kemudian tujuan wisata minimal 5 lokasi populer ya. Budaya, wisata budaya, dan 5 lokasi populer wisata alam. Nah, kemudian juga wisata kuliner, setidaknya 1 tempat per hari, pertimbangan kuliner tradisional.
juga perkiraan biayanya dalam rupiah termasuk akomodasi. Wisata. Oke, buatkan sebuah jadwal wisata 7 hari di Bali pada akhir tahun pada tanggal 25 Desember 2025 sampai dengan 1 Januari 2026. Berangkat dari Jakarta dengan pesawat kelas ekonomi, carikan penginapan murah di sekitar Ubud Gianyar. Tujuan wisata minimal 5 lokasi populer wisata budaya dan 5 lokasi populer wisata alam. Ya, oke, kira-kira sudah. Nah, kita minta Copilot untuk membuatkannya. Seberapa bagus hasilnya saya pun tidak tahu, karena ini baru pertama kali saya coba di Copilot. Baik. Oke. Ini kita copy dulu ya. Oke. Ya. Jadi dia jadwal wisata 7 hari ya. Oke, kita simpan dulu. Wisata 7 hari 1 sampai 25 Desember, kedatangan di Bali. Berangkat pagi dari Jakarta Soekarno-Hatta, perkiraan tiket ekonomi 1 sampai 18 orang sekali jalan ya. Kemudian siang tiba di Bali menuju penginapan di Ubud Gianyar. Transport bandara ya. Sore istirahat cek Oke, warung babi. Kalau mau untuk wisata kuliner yang halal bisa dicantumkan di prom ya. Kemudian pagi sore, nah wisata alam cari Gunung Batur, Danau Batur ya. Oke ya. Baik, ada penutupnya, ada perkiraan estimasi biaya ya. Totalnya berapa selama 7 hari wisata di Bali. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan Sally ya. Sally. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan Copilot akan terasa sangat cepat, tapi ketika menggunakan Sally, mari kita lihat. Pertama, Sally bisa dipilih ya. Ini saya menggunakan Open Router. Jadi Open Router itu modalnya ada yang banyak ya, dan kebanyakan ini free ya, atau sangat murah ataupun sangat mahal. Nah, yang saya gunakan adalah modal yang free karena saya tidak memasukkan kredit juga ya, baru mencoba. Nah, yang free-nya adalah yang saya gunakan adalah DeepSeek ya. Ini adalah DeepSeek yang free ya. Masukkan sama juga ya. Masukkan seperti ini juga. Kita akan coba seberapa bagus yang dihasilkan oleh DeepSeek yang free ya di Open Router. Dan ini akan memakan waktu agak lama karena mereka harus berpikir, mencari research ya, dan servernya tidak sebaik server Microsoft saya rasa. Tetapi apa yang menjadikan opsi ini terjangkau ya, pertama karena tidak semua orang memiliki akses ke Copilot. Copilot itu adalah
akses yang dimiliki oleh klien atau pengguna apa namanya, pengguna Microsoft 365 yang berlangganan ya, dan dia adalah pengguna utamanya, tidak bisa dibagi ke pengguna yang dia undang. Misalnya Microsoft 36 Family ya, dia tidak bisa digunakan kepada anggota keluarga lain, jadi hanya pengguna utama yang memiliki akses Copilot yang free 60 kredit setiap bulannya. Oke. Ini juga sudah selesai ya, menggunakan DeepSeek. Mari coba kita masukkan ke dokumen. Oke. Oke. Yang kedua ini adalah hasil dari DeepSeek ya. Lokasi penginapannya Ubud Tropical Garden, Sri Ratih ya. Dia sudah langsung menyebutkan contohnya ya. Kita bandingkan di sini ya, Ubud Tropical Garden sama cuma ada beberapa yang berbeda. Kedatangan, penerbangan, tiketnya lebih murah, oke. Wisatanya sama ya. Hari kedua juga ini sangat singkat ya. Oke. Saya rasa ini oke ya. Komponen biayanya juga sudah ya. Nah, ini ketika kita menggunakan yang free, DeepSeek yang free ya, dibandingkan dengan Copilot ya, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita menggunakan OpenAI ya, OpenAI yang dia menjadi dasar dari Copilot. Jadi sebenarnya dia Copilot itu menggunakan ChatGPT juga, OpenAI ya. Nah, coba kita lihat, kita menggunakan OpenAI ya. Kita gunakan GPT 5 mini, saya nano pun kadang cukup ya. Oke, kita unggah, kita berikan prompt yang sama ya. Nah, lihat OpenAI dia bekerja lebih cepat daripada OpenRouter ya, dan menghasilkan hasil yang banyak ya, karena sepertinya banyak yang menanyakan hal ini. Oke, kita tunggu sebentar ya. OpenAI termasuk saya rasa terjangkau juga ya. Ya, dia juga bisa meminta apakah mau disusun dalam bentuk yang versi final siap dicetak, tapi kita tidak perlu ya. Kita perlu ini saja ya. Oke. Oke. Rencana perjalanan 7 hari di Bali ya, tanggal 25 sama berangkat penginapan di Ubud, hemat ya, fokus kuliner ya, rekomendasi. Oke. Penginapan Losmen Ubud ya, oke. Ini agak membingungkan ya, tapi bisa dipahami ya. Baik, jadi dia baru memulainya dari sini ya. Hari Kamis 1 Desember kedatangan, estimasi tiket pesawat ya. Akhir tahun naik ya, dia sudah mengasumsikan bahwa akhir tahun juga naik ya, dengan biayanya sekitar 1,4 ya, sekali jalan pulang pergi total. Nah, lihat ternyata ya siang tiba di transfer ke Ubud, mobil 1,5 jam sampai 2 jam. Kayaknya mungkin lebih ya kalau di akhir tahun ya, karena banyak yang berlibur. Saya rasa ini oke lah. Kemudian makannya di mana?
tempat wisatanya rata-rata sama. Mereka merekomendasikannya ya. Cuma waktu ini sepertinya akan agak memanjang karena kemacetan di Bali luar biasa. Walaupun saya sudah tidak tinggal di Bali lagi. Oke. Taksirannya. Ya. Oke. Mari kita coba buat dalam bentuk tabel. Oke. Baik ya, susun dalam bentuk tabel. Oke. Karena kadang tabel lebih mudah kita cerna ya. Kenapa dia lebih lama dalam menyusun tabel? Sepertinya OpenAI memiliki seperti ChatGPT ya, dia selalu memiliki tips-tips ringan seperti ini. Oke. Nah, ini tabelnya sudah di input ya. 25 seperti apa ya, proporsional 2000 ya. Oke. Ini sangat melegakan, sangat nyaman ya. Intinya ini baru berapa menit toh. Nah, kita sudah bisa membuat rencana perjalanan dengan AI dengan sangat cepat ya. Yang biasanya harus searching dulu ya, harus membanding-bandingkan. Nah, tapi dengan AI kita bisa lakukan dengan cepat, dan AI bisa jadi sangat murah ya, bisa jadi bahkan gratis ya, atau bisa jadi sangat mahal ya, tergantung kebutuhan kita, karena ada hasil yang memang lebih bagus kelihatannya ya, karena sudah terintegrasi dengan sistem. Ada yang sederhana, murah, tapi lumayan bisa digunakan ya, bahkan gratis ya. Ada yang terjangkau dan lengkap dengan berbagai pertimbangan dan bisa dibuat sederhana. Nah, kembali ke teman-teman semua ya, Sally saya rasa cukup membantu, tapi dia masih memiliki sejumlah bug ya, dan kita harus terbiasa menggunakan ya. Kalau memang ada bug ya, nanti dilaporkan kepada developernya, biasanya akan dibantu untuk menyelesaikan. Bagaimana? Tertarik untuk menggunakan Sally di Microsoft Word atau mungkin di Google Dokumen? Saya rasa seperti itu dulu. Terima kasih.